Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Dongwha Throne of Cell episode 68 yang tayang hari Kamis ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episode rilis tanggal 17 Agustus 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 68 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas! Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 67 sebelumnya, kita diperlihatkan peri elemen cahaya secara heroik memberikan bala bantuan kepada Hao Chen yang mengalami kesuraman, dengan pada akhirnya mengubah wujud perinya menjadi sebuah tungkuro dan mengucapkan sumpahnya untuk bersatu membuat kontrak dengan Hao Chen. Yang mana setelah mendapatkan kekuatan tambahan dari peri elemen cahaya, Hao Chen pun bergegas OTW menempelkan token yang dibawanya. Namun secara asyik, Iblis Sirih pun berhasil melepaskan dirinya dari kawalan senior Gou Yingji dengan pada akhirnya menyerang sang putra cahaya itu. Tetapi tanpa diduga, ketika Mimin dan kalian pasti greget nonton, Hao Chen pasti mokat. Secara heroik senior Gou Yingji mengorbankan dirinya tertusuk kuku manja dari Sirih dengan pada akhirnya mensupport Hao Chen untuk menempelkan token yang dibawanya. Dan tiba-tiba ya, Hao Chen pun secara amazing memanggil tata segel ilahi setelah menempelkan token yang dibawanya. Tetapi secara membahlulkan, itu hanya proyeksinya saja yang dikendalikan abang yang Hao-Han dari TKP lain. Dan dengan kata di atas tahta, pedang takkan mempan padaku yang diucapkan Hao Chen X Abah yang Hao-Han, para prajurit di benteng pemburu iblis pun pada akhirnya mendapatkan giveaway tubuh emas perkasa yang memungkinkan mereka bertarung secara barbar tanpa menderita kerusakan sedikit pun. Bahkan keseraman juga menimpal player Dewa Iblis Sirih saat dia terus-menerus ditekan oleh Hao Chen menggunakan kekuatan tata segel ilahinya hingga pada akhirnya rebahan di tanah. Namun sebelum ending episode 67 ini berakhir, input tata segel ilahi yang dimunculkan Hao Chen dari kiriman Abah yang Hao-Han pun disebutkan, yang mana tata segel ilahi ini memiliki sebuah pertahanan kuat yang memungkinkan para prajurit di benteng pemburu iblis bisa bertarung secara barbar. Tetapi keunikan tata segel ilahi ini ketika dimunculkan adalah penggunanya seperti Abah yang Hao-Han hanya bisa menetap di kota suci tanpa bisa langsung membantu menuju medan pertempuran. Dengan kata lain, ia hanya bisa mengirim kekuatan segel ilahi itu berupa sebuah proyeksi dirinya, dan jika ia ingin benar-benar memindahkan dirinya beserta tata segel ilahinya itu pun membutuhkan usaha yang cukup berat. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Hao Chen memunculkan tata segel ilahi yang ternyata itu milik dari Abah yang Hao-Han berupa sebuah proyeksi yang dikendalikannya di TKP lain, dengan pada akhirnya memberikan kekuatan pertahanan edan kepada semua prajurit di benteng pemburu iblis, terutama Hao Chen yang berhasil membuat Iblis Sirih berlutut tunduk menggunakan tekanan energi dari tata segel ilahinya hingga pada akhirnya membuatnya rebahan di tanah. Diikuti dengan info mengenai kekuatan tata segel ilahi pelindung Abah yang Hao-Han, kekuatan di dalam tubuh Hao Chen pun tanpa diduga tiba-tiba melonjak setelah dirinya kerasukan tata segel ilahi dari Abah yang Hao-Han, yang hal ini pun lantas membuatnya tidak membuang sia-sia kesempatan ini dengan tanpa basa-basi terus menggempur pilar Dewa Iblis Sirih menggunakan serangan yang terus diluncurkannya, sehingga membuat pilar Dewa Iblis Melehoi itu pun tidak bisa sedikit pun menghindar dari serangan telak brutal yang dilesatkan Hao Chen. Sontak saja, serangan yang terus diluncurkan Hao Chen ini pun membuat pilar Dewa Iblis Sirih tampak terheran-heran dengan tidak menyangka kekuatan Hao Chen secara mengejutkan tiba-tiba mengalami peningkatan. Padahal dari kenyataannya, tingkat kultivasi pemuda tampan itu hanyalah berada di tingkat 5.
Namun di sini, pilar Dewa Iblis Sere tampaknya tidak mau suren begitu saja menghadapi Hao Chen, yang kali ini kekuatannya tanpa diduga melonjak pesat, mengingat dirinya saat ini adalah salah satu pilar Dewa Iblis yang memiliki kedudukan cukup tinggi dari iblis-iblis lainnya, menyebabkannya pun segera memberikan perlawanan kepada Hao Chen dengan menghantamkan energi putih yang perlahan dikeluarkannya di kedua telapak tangannya untuk menghalau serangan pedang yang terus-menerus diluncurkan Hao Chen secara brutal ke arahnya, yang hal ini pun lantas membuat ledakan BAM segera terdengar, dengan pada akhirnya membuat keduanya pun segera terpental mundur. Namun setelah terpental mundur, Hao Chen tampaknya tidak mengenturkan sedikit pun serangannya kepada Sere. Dengan segera ia memunculkan sepasang pedang emas di tangannya, dengan tanpa basa-basi langsung menyerang secara brutal lagi ke arah Sere. Tetapi di sini, Sere yang melihat Hao Chen meluncurkan serangannya lagi ke arahnya pun kemudian menyesuaikan tubuhnya dan memunculkan banyaknya serangga kecoa cahaya di tangannya. Saat kecoa cahaya itu pun perlahan mulai bergerak, membalas serangan kedua pedang cahaya emas dari Hao Chen, yang hal ini pun lantas segera menyebabkan energi badas langsung memercik ketika kedua serangan serangga dan pedang itu saling bertemu satu sama lain. Akan tetapi dengan hanya mengandalkan serangga kecoa cahayanya, Sere pun berhasil sepenuhnya menahan kekuatan serangan pedang cahaya emas dari Hao Chen, menyebabkan ledakan keras pun lagi-lagi terdengar pasca hantaman itu. Namun setelah menahan serangan dari Hao Chen, Sere pun tidak mau terus-menerus bertindak cupu dengan digempur oleh serangan Hao Chen. Saat segera, ia menggunakan serangan kecepatannya dan memunculkan kecoa cahayanya lagi yang tak terhitung jumlahnya, dengan langsung menyerang secara brutal ke arah Hao Chen. Tetapi di sini, Hao Chen yang dihadapkan dengan banyaknya kecoa cahaya yang melesat ke arahnya pun segera menjadi fokus. Dengan segera ia memunculkan teknik pertahanannya dengan menempatkan kedua pedang emasnya ke atas dan ke bawah, mencoba menahan semua serangan dari Sere. Akan tetapi pada saat yang sama, ketika Hao Chen masih menahan serangan brutal kecoa cahaya dari Sere, ia mencoba mengamati dan mengkepoi serangan yang terus diluncurkan Sere, dengan menemukan bahwa setiap kali Sere meluncurkan serangan kecoa cahayanya kepadanya, ia bisa melihat tubuh Sere perlahan memutih dan tampak melemah. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen pada akhirnya tahu bahwa kelemahan dari Sere ini adalah teknik pertahanan kecoa cahayanya, menyebabkannya pun segera memfokuskan dirinya dalam bertahan. Tetapi secara bersamaan, baru saja Hao Chen fokus bertahan menghadapi serangan kecoa cahaya dari Sere, Sere pun secara mengejutkan memunculkan energi putih aneh di sekitar tubuhnya, dengan tiba-tiba perlahan melonjak di sekitar tubuhnya, membentuk bola putih kecil badas. Saat tanpa basa-basi, ia pun langsung meluncurkannya ke arah Hao Chen. Sehingga pada saat yang sama, melihat serangan bola putih badas dari Sere, Hao Chen pun perlahan menjadi fokus, dengan berpikir kemungkinan serangan ini akan memokatkannya jika ia terus mengambil inisiatif untuk bertahan. Yang hal ini pun lantas membuatnya memilih untuk menyelamatkan hidupnya dari serangan ini. Dengan tanpa basa-basi ia bergegas dengan cepat mundur. Namun baru saja Hao Chen mundur, Sere pun segera melesatkan sebuah bola putih cahaya badasnya ke arah Hao Chen. Tetapi secara easy, serangan itu pun berhasil ditangkis Hao Chen, yang menyebabkan keduanya pun segera terpental mundur cukup jauh pasca ledakan kedua serangan itu. Setelah lagi-lagi terpental mundur cukup jauh dan juga melihat serangannya dapat terus dihalau Hao Chen, kemarahan brutal pun segera melonjak di wajah Sere. Saat tanpa basa-basi ia segera mengucapkan beberapa mantra dari mulutnya, yang hal ini pun lantas membuatnya segera memunculkan cahaya putih badas yang segera menyatu di sekujur tubuhnya. Dengan secara bersamaan sebuah mantra diucapkan dari mulutnya, diikuti dengan lambaian tangannya menggunakan tempo yang sama dengan mantranya, yang hal ini pun lantas menyebabkan karakter mistis berwarna putih segera terbentuk di sekelilingnya. Dan setelah karakter mistis putih itu terbentuk, Sere pun tanpa basa-basi segera melesat ke arah Hao Chen, diikuti dengan simbol-simbol aneh yang muncul di sekitarnya dari karakter mistis yang dimunculkannya. Sontak saja, melihat banyaknya karakter mistis yang dimunculkan Sere, Hao Chen pun perlahan mencari fokus. Saat tanpa henti ia mengeluarkan energi spiritual cairnya, diikuti dengan baju besi roh cahaya emas yang dimunculkan di tubuhnya, menyebabkan aura baras yang tiada banding pun juga naik tanpa henti dari tubuhnya, dengan segera mengeluarkan tekanan yang secara bertahap meningkat dalam kekuatannya. Tetapi pada saat yang sama, ketika Hao Chen masih meningkatkan aura badas di tubuhnya, pada saat ini, Sere pun tanpa basa-basi segera melesatkan simbol-simbol aneh dari karakter mistis yang dimunculkannya pun ke arah Hao Chen. Tetapi di sini, Hao Chen yang saat ini berselimutkan baju besi roh cahaya emasnya pun segera membentuk pertahanan kokoh yang menahan semua serangan simbol-simbol aneh itu, menyebabkan simbol-simbol aneh itu pun segera berubah menjadi kehampaan. Sehingga pada saat yang sama, setelah melenyapkan serangan simbol-simbol aneh dari Sere, Hao Chen pun berniat mengambil si pilar Dewa Iblis Melehoi itu dengan meluncurkan serangan brutal cahaya emasnya. Yang hal ini pun lantas membuatnya segera memunculkan banyaknya cahaya emas di sekitar tubuhnya yang langsung terbentuk di tangannya.
Dengan tanpa basa-basi ia meluncurkan pukulan cahaya emasnya itu ke arah Sherry, menyebabkan Sherry yang terkena serangan ini pun segera terpental mundur cukup jauh dengan kesuraman di wajahnya. Dan setelah terpental mundur cukup jauh dengan menderita kesuraman, Sherry pun di sini pada akhirnya tahu kekuatan sebenarnya dari Hao Chen. Terlebih lagi pemuda tampan itu telah memanggil sebuah tata segel ilahi, membuatnya pun mulai berpikir kemungkinan dirinya memiliki peluang kecil untuk memenangkan pertarungan one by one melawan Hao Chen. Yang hal ini pun lantas membuatnya memilih jalan terbaik untuk menyelamatkan hidupnya, dengan pada akhirnya memilih ngibrit kabur seedan-edannya. Tetapi di sini, Hao Chen yang melihat Sherry kabur pun segera menjerat pilar Dewa Iblis itu menggunakan energi cahaya yang dimunculkannya, yang menyebabkan pilar Dewa Iblis itu pun berhasil ditahan. Diikuti juga dengan kedua pilar Dewa Iblis lainnya, Alokar dan Jagan, yang juga mengalami kesuraman dengan secara brutal menerima banyak serangan dari combo para prajurit di benteng pemburu iblis, terutama Hanyu DKK. Tapi pada saat yang sama, baru saja Hao Chen menjerat Sherry, diikuti juga dengan kesuraman yang menimpa Alokar dan Jagan. Tiba-tiba suasana aneh pun perlahan menyelimuti benteng pemburu iblis saat sebuah pilar cahaya hitam muncul di langit, yang menyebabkan semua orang di benteng pemburu iblis yang melihatnya pun spontan bergidik ketakutan. Bahkan tidak hanya para prajurit ini, trio pilar Dewa Iblis Ajet S pun menunjukkan kepatuhannya dengan bergegas berlutut dan memberi hormat ke arah pilar cahaya hitam itu. Dan setelah ketiga pilar Dewa Iblis ini berlutut dengan hormat, cara mengejutkan seekor naga hitam raksasa pun perlahan keluar dari pilar hitam itu, saat tanpa diduga naga itu pun segera berubah wujud menjadi sesosok pria tampan, yang ternyata itu adalah Kaisar Iblis, Feng Su. Widih, ngeri nggak tuh? Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 68 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.